Halo sahabat IPA, selamat datang di DN Channel, yaitu channel tempat kita untuk belajar IPA. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA untuk persiapan dalam menghadapi penilaian akhir semester 1 mata pelajaran IPA kelas 9. Nah, bagi sahabat IPA yang ingin mengetahui pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester 1 agar nanti hasilnya lebih maksimal, silakan terus pantau video ini sampai selesai. Baik sahabat IPA, mari kita mulai saja pembahasan soal-soalnya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar organ reproduksi pada laki-laki. Berdasarkan gambar di atas, organ reproduksi uretra dan vas deferens ditunjukkan nomor titik-titik. Baik, kita lihat pembahasannya. Yang nomor 1 itu adalah uretra, yang nomor 2 adalah vas deferens, yang nomor 3 adalah skrotum, yang nomor 4 kelenjar prostat, dan yang kelima adalah testis. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut ini. Pernyataan yang benar tentang organ reproduksi laki-laki dan fungsinya adalah titik-titik. Baik, kita lihat pembahasannya. Oke. Nah, jadi epididymis adalah tempat pematangan sperma, sedangkan uretra adalah saluran keluarnya sperma dari urin. Vas deferens menghubungkan epididymis dan uretra. Testis menghasilkan sperma, sedangkan skrotum menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, oleh karena itu, maka jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah D, yaitu skrotum menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Soal nomor 3. Urutan spermatogenesis yang benar adalah spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Kita lihat di sini. Ya, jadi proses spermatogenesis itu dimulai dari spermatogonium, kemudian spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, kemudian baru menjadi spermatozoa atau sel kelamin jantan. Jawabannya yakni yang A. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar organ reproduksi pada perempuan. Tuba falopi dan rahim ditunjukkan oleh bagian nomor titik-titik. Nah, mari kita lihat penjelasan dari masing-masing nama organ reproduksi dari wanita. Untuk yang nomor 1 itu adalah tuba falopi atau oviduk. Nomor 2 adalah rahim. Nomor 3 adalah leher rahim atau cervix. Nomor 4 adalah vagina. Yang nomor 5 adalah infundibulum. Sehingga tuba falopi dan rahim ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2, yaitu nomor atau opsi A. Soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Pernyataan yang benar tentang organ reproduksi perempuan dan fungsinya. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah vagina, yaitu saluran keluarnya darah ketika menstruasi. Kemudian rahim, tempat perkembangan embrio menjadi janin. Tuba falopi, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ovarium, menghasilkan sel telur. Oleh karena itu, pasangan yang paling tepat adalah C, yaitu tuba falopi, tempat terjadinya fertilisasi. Soal nomor 6. Pada akhir oogenesis, dari satu sel induk sel telur akan dihasilkan titik-titik. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Nah,
pada akhir proses oogenesis akan dihasilkan satu sel telur dan 3 badan polar atau polosit. Seperti tampak pada gambar berikut ini, yakni dari oogonium atau sel induk telur, kemudian membelah mitosis, terbentuklah oosit primer, kemudian membelah meiosis, kemudian dari pembelahan ini terbentuk oosit sekunder dan terbentuk 2 badan polar. Kemudian membelah lagi meiosis yang kedua, terbentuk 1 lagi badan polar, kemudian terbentuk ootit, baru kemudian berkembang menjadi ovum atau sel telur. Kita lanjutkan soal nomor 7. Hormon yang memacu penebalan dinding rahim adalah titik-titik. Baik, mari kita lihat pembahasannya. Jadi hormon yang memacu penebalan dinding rahim adalah estrogen dan progesteron. Jadi jawabannya adalah yang D. Mari kita lihat pembahasan dari masing-masing jenis hormon pada wanita berikut ini. Yang pertama adalah FSH, yakni memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Estrogen juga berfungsi memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Kemudian hormon LH memacu keluarnya sel telur dari folikel yang sudah matang. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 8. Perhatikan ciri penyakit berikut ini. Nomor 1. Disebabkan oleh Treponema pallidum, ini sejenis bakteri. Nomor 2. Biasanya menyerang darah sekitar kelamin. Nomor 3. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri. Ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit titik-titik. Mari kita lihat pembahasannya. Di sini adalah pembahasan. Nah, jawabannya yang A, yaitu sifilis. Nah, mari kita lihat penjelasan untuk macam-macam penyakit yang lain. Yang pertama adalah gonore. Gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Kemudian HIV atau AIDS, penyakit yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Kemudian yang ketiga herpes simplex genitalis. Herpes simplex genitalis, gatal-gatal pedih dan kemerahan pada daerah sekitar kelamin disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Jadi jawabannya yang A, sifilis. Soal nomor 9 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Berikut merupakan perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu kita lihat yang termasuk perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah tunas, umbi batang, umbi akar, tunas daun, umbi lapis, akar tinggal, dan geragi. Sedangkan cangkok, stek, dan ovulasi termasuk perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara titik-titik. Jadi jelas dari gambar bahwa gambar tersebut menunjukkan bahwa perkembangbiakan vegetatif dengan cara stek. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 11, salah satu pernyataan berikut yang termasuk perkembangbiakan vegetatif alami adalah titik-titik. Baik, mari kita lihat pembahasannya. Ya, jadi biji mangga tumbuh menjadi pohon itu termasuk perkembangbiakan secara generatif karena menggunakan biji. Yang B, biji kedelai menjadi kecambah juga generatif karena menggunakan biji. Tunas pisang tumbuh menjadi pohon baru. Ini merupakan perkembangbiakan secara vegetatif karena menggunakan tunas. Lebih tepatnya adalah vegetatif alami. Sedangkan batang pohon singkong dipotong untuk ditanam merupakan vegetatif buatan. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan di atas
berturut-turut melakukan reproduksi secara aseksual atau secara vegetatif dengan titik-titik. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi yang nomor 1 itu adalah merupakan perkembangbiakan secara rizoma, biasanya pada jahe. Nomor 2 merupakan umbi batang pada ubi, kentang, dan lain-lain. Yang nomor 3 adalah umbi lapis pada bawang merah. Sedangkan yang nomor 4 adalah stolon pada tanaman buah stroberi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 13. Perhatikan cara perkembangbiakan berikut. 1. Cangkok, 2 rizoma, 3 okulasi, 4 stolon, 5 merunduk, 6 tunas adventif. Perkembangbiakan tumbuhan di atas yang termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan adalah, jadi yang pertama cangkok sudah jelas termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Rizoma vegetatif alami, okulasi vegetatif buatan, stolon vegetatif alami, merunduk vegetatif buatan. Kemudian tunas adventif adalah vegetatif alami, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, 1, 3, dan 5. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut ini. Alat kelamin jantan pada bunga ditunjukkan pada huruf titik-titik. Pembahasan. Jadi kita lihat gambar, yang P itu adalah bakal biji, kemudian yang Q adalah mahkota bunga, yang R itu adalah benang sari atau kelamin jantan, kemudian yang S adalah putih atau tepatnya kepala putih yang merupakan kelamin betina. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang R, kelamin jantan adalah benang sari, yaitu jawaban yang C. Soal nomor 15. Perhatikan gambar macam-macam penyerbukan berikut ini. Penyerbukan secara hibridogami, autogami, alogami, kitogami secara berurutan ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Baik, mari kita lihat pembahasan soal ini. Jadi yang nomor 1 itu adalah hibridogami atau penyerbukan bastar. Jadi serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda varietasnya. Kemudian yang nomor 2 adalah penyerbukan sendiri. Jadi serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Yang nomor 3 kitogami atau penyerbukan tetangga. Serbuk sari berasal dari bunga lain tapi masih satu pohon. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan silang atau alogami. Serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang sejenis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan teknologi budidaya tumbuhan dengan cara titik-titik. Mari kita lihat pembahasan satu persatu. Yang pertama, hidroponik merupakan cara menanam tanaman dengan menggunakan larutan, nutrisi, dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Selain itu juga untuk menghemat tempat. Okulasi merupakan cara perkembangbiakan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Kultur jaringan merupakan cara memperbanyak tanaman dengan mengambil satu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel jaringan atau organ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 17. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah titik-titik. Jadi molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada DNA dan RNA. Jadi nukleat asam nukleat ini ada dua macam, ada DNA dan RNA. DNA adalah
kepanjangannya yaitu deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat, sedangkan RNA adalah ribonukleik asid. Sedangkan untuk penjelasan pada jawaban yang lain, asam askorbat adalah kandungan asam dalam buah-buahan, sedangkan asam klorida adalah asam yang ada di dalam lambung atau asam lambung. Kemudian asam asetat adalah asam cuka, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 18. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang memengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup adalah titik-titik. Ya. Jawabannya yaitu yang A, gen, yaitu bagian dari suatu untai DNA yang memengaruhi sifat atau menentukan ciri suatu makhluk hidup. Sedangkan nukleus adalah inti sel, gamet adalah sel kelamin, alel adalah variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 19. Genotip yang tersusun dari sifat dominan saja, A besar atau resesif saja atau A kecil disebut titik-titik. Kita lihat pembahasannya. Heterozigot yakni individu yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Homozigot individu yang memiliki pasangan alel yang sama. Intermediat suatu sifat individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Kemudian parental di sini adalah pengertiannya adalah induk, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Individu yang memiliki pasangan alel yang sama. Soal nomor 20. Susunan kromosom pada laki-laki adalah sebagai berikut. Ya, jadi untuk laki-laki adalah 22 AA plus XY, sedangkan pada perempuan adalah 22 AA plus XX. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 21. Masih tentang kromosom. Apabila ada 20 pasang kromosom pada setiap sel tubuh makhluk hidup, maka setiap sel gametnya akan memiliki titik-titik kromosom. Kita lihat pembahasannya. Jadi jumlah kromosom dari sel gamet adalah setengah dari jumlah kromosom sel tubuh, sehingga jika ada 20 pasang kromosom pada setiap sel tubuhnya atau 40 kromosom, maka pada sel gametnya ada 20 kromosom. Nah, pada sel gamet ini kromosom tidak berpasangan. Jawabannya yang B. Soal nomor 22. Mangga manis berbuah besar, M besar, B besar, B kecil, memiliki kemungkinan gamet, yakni, mari kita lihat penjelasannya. Jadi untuk M besar, B besar, B kecil, kemungkinan gametnya adalah M besar, B besar, dan M besar, B kecil, sehingga jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal nomor 23. Sapi berbulu hitam dengan genotip H besar dikawinkan dengan sapi berbulu putih dengan genotip H kecil. Gen hitam dominan terhadap gen putih, maka keturunan yang dihasilkan adalah titik-titik. Pembahasan. Persilangan genotip H besar dengan H kecil akan menghasilkan keturunan dengan genotip H besar, H kecil. Karena hitam H besar dominan terhadap putih H kecil, maka H besar, H kecil memiliki fenotip berwarna hitam. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 24. Persilangan antara tanaman bergenotip A besar, B besar, B besar dengan A kecil, B kecil akan menghasilkan perbandingan fenotip pada keturunan kedua atau F2 adalah titik-titik. Nah, pada kasus ini yakni persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid, maka pada keturunan kedua atau F2 akan menghasilkan perbandingan fenotip adalah 9:3:1.
Baik sahabat IPA, kita lanjutkan soal nomor 25, yakni tentang listrik statis. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah A. Balon menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut merupakan listrik statis. B. Bulu badan tertarik oleh pakaian yang baru saja disetrika, termasuk fenomena listrik statis. Kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan. Nah, kalau ini bukan listrik statis. Yang D. Ujung sisir mampu menarik serpihan kertas setelah digunakan untuk bersisir. Yang D ini juga termasuk fenomena atau gejala listrik statis. Kita lihat pembahasannya. Jadi yang bukan gejala listrik statis adalah kedua telapak tangan terasa panas setelah digosokkan. Contoh gejala listrik statis diantaranya terjadinya petir, kemudian generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff ini adalah generator yang bisa menghasilkan muatan listrik yang sangat besar. Sehingga kalau kita menyentuh kepala dari generator Van de Graaff ini, maka rambut kita akan bisa berdiri karena terjadi pemindahan muatan. Ya, jadi muatan dari kepala generator Van de Graaff ini berpindah ke rambut sehingga rambut bisa berdiri. Soal nomor 26. Terdapat 4 benda bermuatan listrik A, B, C, dan D. A menolak B, B menarik C, C menolak D. Jika benda A bermuatan positif, maka benda D bermuatan titik-titik. Mari kita lihat pembahasannya. Interaksi benda bermuatan listrik, yakni jika kedua benda bermuatan listrik sama atau sejenis, maka kedua benda akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika kedua benda bermuatan yang berbeda atau tidak sejenis, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. A bermuatan positif, B ditolak A berarti B bermuatan positif. C ditarik B berarti C bermuatan negatif. D ditolak C berarti D bermuatan negatif, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 27. Garis gaya medan listrik dilukiskan seperti gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar di atas diketahui muatan benda tersebut, muatan benda A dan B, yakni, jadi kita lihat pembahasannya. Arah garis gaya medan listrik benda yang bermuatan positif adalah keluar dari benda tersebut, sedangkan arah garis gaya medan listrik benda yang bermuatan negatif adalah menuju atau masuk ke dalam benda tersebut, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, yakni benda A positif dan benda B negatif. Soal nomor 28. Benda netral didekatkan dengan benda bermuatan positif seperti gambar. Muatan listrik yang terjadi di ujung-ujung benda adalah titik-titik. Jadi pada benda netral yang didekatkan benda yang bermuatan listrik, maka akan terjadi pemisahan muatan listrik pada benda tersebut. Seperti pada soal tersebut, benda bermuatan positif didekatkan pada ujung P, maka muatan listrik negatif pada benda tersebut akan mendekati benda bermuatan positif dan mengumpul di ujung P, sedangkan muatan positif akan menjauh menuju ujung Q, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, yakni P bermuatan negatif, sedangkan Q bermuatan positif. Soal nomor 29. Dua buah muatan terpisah pada jarak tertentu saling tolak-menolak dengan gaya 16 Newton. Jika jarak kedua muatan itu diubah menjadi 2 kali semula, maka besar gaya tolak-menolaknya menjadi titik-titik. Baik, kita lihat pembahasannya. Jadi menurut hukum Coulomb, bahwa besar gaya elektrostatis berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda. Oleh karena itu, jika jarak benda dibuat 2 kali semula, maka besar gaya elektrostatisnya akan menjadi 1/4 kali semula, sehingga jawabannya adalah
Yang D yakni 1/4 dari 16 yakni 4 Newton. Soal nomor 30. Seseorang berada di dalam rumah yang dilengkapi dengan penangkal petir. Tiba-tiba petir menyambar rumah. Hal yang paling mungkin terjadi adalah titik-titik. Mari kita lihat pembahasannya. Untuk melindungi bangunan dari sambaran petir, maka dipasang penangkal petir yang terbuat dari batang logam runcing yang dipasang di atap gedung, yang kemudian batang logam tersebut dihubungkan ke tanah dengan kabel yang penampangnya cukup besar. Dengan adanya penangkal petir tersebut, gedung aman dari sambaran petir termasuk orang yang berada di dalamnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Orang tersebut tidak tersambar petir karena muatan listrik petir dinetralkan oleh tanah melalui penangkal petir. Soal nomor 31. Penggunaan listrik statis dalam bidang teknologi berikut ini yang benar kecuali. Penggunaan listrik statis dalam bidang teknologi diantaranya pada pengecatan mobil, pengendapan elektrostatis, kemudian pada mesin fotokopi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Yang bukan merupakan penggunaan listrik statis adalah lampu menyala saat saklar ditekan. Soal nomor 32. Perhatikan gambar. Pada gambar sel saraf tersebut yang berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel adalah nomor titik-titik. Mari kita lihat pembahasan dari soal ini. Kita lihat masing-masing bagiannya. Nomor 1, dendrit, berfungsi menerima impuls dari sel saraf lain kemudian meneruskan ke badan sel. Nomor 2 adalah inti sel, berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Nomor 3, neurit atau akson, berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Nomor 4, nodus rentier, tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 33. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar tersebut adalah titik-titik. Jadi menurut hukum Kirchhoff 1 bahwa jumlah arus yang masuk dan keluar titik percabangan haruslah sama. Nah, berdasarkan gambar maka I1 dan I2 merupakan arus yang masuk titik percabangan. I3, I4 dan I5 arus yang keluar dari titik percabangan. Maka persamaan arus yang benar adalah I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan soal nomor 34. Berapakah nilai hambatan pengganti dari rangkaian pada gambar berikut ini? Pada gambar ada 3 buah hambatan yang dirangkai secara gabungan. Ada yang dirangkai seri dan ada pula yang dirangkai paralel. Mari kita lihat pembahasan dari soal berikut ini. Jadi untuk menghitung nilai hambatan pengganti dari rangkaian tersebut, jadi kita hitung dulu yang pertama adalah RP atau hambatan pada rangkaian paralel antara hambatan 3 ohm dan hambatan 6 ohm. Maka kita peroleh 1/RP sama dengan 1/3 tambah 1/6 sama dengan 2 tambah 1/6 sama dengan 3/6. Sehingga R paralelnya sama dengan 2 ohm. Kemudian R paralel ini dicari dengan hambatan 4 ohm, sehingga R penggantinya 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 6 ohm. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 35. Rangkaian yang memiliki hambatan pengganti paling kecil adalah titik-titik. Nah, untuk mengetahui hambatan pengganti paling kecil, kita hitung satu-satu nilai hambatan dari masing-masing rangkaian. Untuk yang A, kita hitung dulu
hambatan pengganti hambatan-hambatan yang disusun secara paralel, yaitu ada 3 hambatan 6 ohm yang disusun secara paralel, maka akan diperoleh 1/Rp sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6, atau R paralelnya nilainya menjadi 2 ohm. 6 dibagi 3 yaitu 2 ohm. Sedangkan R penggantinya berarti tinggal kita jumlahkan saja. 5 ohm ditambah R paralelnya yaitu 2 ohm, kemudian ditambah lagi ada 5 ohm, sehingga 5 tambah 2 tambah 5 adalah 12 ohm. Jadi untuk jawaban atau opsi A adalah 12 ohm. Kita lihat untuk jawaban opsi yang B. Nah, di sini ada beberapa hambatan, ada 5 hambatan. Kita hitung. Yang pertama adalah hambatan seri dulu. Hambatan seri ini ada 10 dan 10 yang dirangkai seri yang diparalel dengan hambatan 6 ohm dan 3 ohm. Sehingga untuk hambatan seri tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 10 ditambah 10 sama dengan 20. Setelah itu kita hitung nilai dari rangkaian hambatan yang disusun paralel, yaitu antara 20 ohm tadi yang kita hitung diparalel dengan 6 ohm dan diparalel lagi dengan 3 ohm, sehingga diperoleh 1/Rp sama dengan 1/20 tambah 1/6 tambah 1/3. Hasilnya adalah 3 tambah 10 tambah 20 sama dengan 33/60, sehingga R paralelnya adalah 1,8 ohm. Sehingga R pengganti totalnya adalah 10 ohm ditambah 1,8 ohm sama dengan 11,8 ohm. Kita lanjutkan untuk menghitung nilai hambatan pengganti rangkaian pada jawaban yang C. Di sini ada 5 hambatan yang disusun campuran, ya, ada seri dan paralel. Kita hitung dulu R seri 1, yaitu R seri hambatan seri untuk hambatan 10 dan 10, sehingga untuk R seri 1 ini nilainya adalah 20 ohm. Untuk R seri 2 sama dengan R seri 1, nilainya juga 20 ohm. Kemudian setelah itu kita paralel antara R seri 1 dan R seri 2. Sehingga kita peroleh 1/Rp sama dengan 1/20 tambah 1/20 sama dengan 2/20, sehingga R paralelnya sama dengan 10 ohm. Sehingga R pengganti sama dengan 10 ohm tambah 5 ohm sama dengan 15 ohm. Kita lihat untuk opsi yang D. Di sini juga ada hambatan yang disusun seri. Kita hitung yang hambatan yang disusun seri terlebih dahulu, yakni R seri 1 antara 15 dan 15, sehingga R serinya sama dengan 30 ohm. Kemudian ada R seri 2 antara 15 dan 15 juga, sehingga R seri 2 juga 30 ohm. Kemudian setelah itu kita hitung secara paralel, ya. Jadi kita peroleh 1/Rp sama dengan 1/30 tambah 1/10 tambah 1/30, sehingga hasilnya adalah 1 tambah 3 tambah 1/30 sama dengan 5/30, sehingga R penggantinya sama dengan Rp sama dengan 6 ohm. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. R pengganti yang paling kecil adalah 6 ohm. Soal nomor 36. Perhatikan rangkaian berikut ini. Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan baterai 3 volt, maka arus yang mengalir adalah sebesar titik-titik. Baik, sebelum kita menghitung arus, kita tentukan dulu hambatan penggantinya. Ada 2 hambatan yang disusun seri, yaitu 2 ohm dan 4 ohm. Kita hitung dulu. 2 ditambah 4 sama dengan 6 ohm. Kemudian diparalel dengan hambatan yang nilainya 6 ohm, sehingga kita peroleh 1/Rp sama dengan 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6, sehingga Rp nya sama dengan 6/2 sama dengan 3 ohm, sehingga R totalnya adalah 3 ohm. Sehingga arus yang mengalir dapat kita tentukan
I sama dengan V per R sama dengan 3 volt dibagi dengan 3 ohm sama dengan 1 ampere. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 37. Sebuah lampu LED 18 watt menyala selama 10 menit. Lampu tersebut menggunakan energi listrik sebesar titik-titik. Mari kita lihat pembahasannya. Diketahui P sama dengan 18 watt. Daya lampu 18 watt. Kemudian waktunya T sama dengan 10 menit sama dengan 10 kali 60 detik sama dengan 600 kon. Yang ditanyakan adalah W atau energi, sehingga diperoleh W sama dengan P dikalikan T sama dengan 18 watt dikalikan 600 sekon sama dengan 10.800 joule. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 38. Sebuah rumah berlangganan listrik dari PLN. Rumah tersebut menggunakan 4 lampu TL, masing-masing 10 watt menyala 5 jam sehari. Satu buah TV 80 watt menyala 10 jam sehari. 2 buah kipas angin masing-masing 25 watt menyala 8 jam sehari. 1 buah kulkas 75 watt menyala 24 jam sehari. Dan 1 buah setrika 150 watt menyala 2 jam sehari. Jika harga atau tarif dasar listrik yang ditetapkan oleh PLN adalah Rp500 per kWh, berapakah biaya rekening yang harus dibayar selama 1 bulan atau 30 hari? Mari kita lihat penjelasan dari soal berikut ini. Kita hitung masing-masing energi dari alat-alat yang digunakan. Untuk yang pertama adalah lampu TL, jumlahnya ada 4. Dayanya adalah 10 watt, waktunya 5 jam, sehingga diperoleh energinya adalah 4 kali 10 kali 5, yakni 200 Wh atau watt hour. Dengan cara yang sama, maka untuk TV diperoleh sebesar 800 Wh, kipas 400 Wh, kulkas 1800 Wh, setrika 300 Wh, sehingga kalau kita jumlah semuanya kita peroleh besarnya energi yakni 3500 Wh. Kalau dijadikan kilo sama dengan 3,5 kWh, sehingga rekening yang harus dibayar selama 1 bulan adalah 3,5 kWh kali Rp500 kali 30 hari, diperoleh Rp52.500. Sehingga dari pilihan jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Soal nomor 39. Usaha yang dapat dilakukan agar aman menggunakan listrik adalah sebagai berikut, kecuali. Mari kita lihat atau kita analisis jawaban satu persatu. Jawaban A, menggunakan 1 stop kontak untuk berbagai peralatan listrik, ini tidak aman. Yang B, memasang sekring untuk memutus aliran arus listrik saat terjadi arus pendek, ini aman. Yang C, mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan kembali, ini juga aman. Kemudian yang D, menggunakan kabel yang telah mengelupas agar hemat, ini tidak aman. Sehingga untuk soal nomor 39 ini jawabannya ada 2, yakni yang A, menggunakan 1 stop kontak untuk berbagai peralatan listrik, dan yang D, menggunakan kabel yang telah mengelupas agar hemat. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi menggunakan 1 stop kontak untuk berbagai peralatan mengakibatkan besarnya arus yang mengalir melewati stop kontak tersebut, sehingga membuat stop kontak menjadi panas dan bisa terbakar, sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Sedangkan menggunakan kabel yang telah mengelupas tentu saja akan sangat berbahaya, karena bila kabel tersebut tersentuh maka akan menyebabkan tersetrum atau tersengat aliran listrik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A dan D.
Soal nomor 40. Perhatikan nama-nama sumber energi listrik berikut. 1. Cahaya matahari. 2. Panas bumi. 3. Minyak bumi. 4. Gas alam. 5. Angin. Dari data di atas, sumber alami yang dapat menghasilkan energi alternatif adalah, mari kita lihat pembahasannya. Jadi sumber alami yang dapat menghasilkan energi alternatif adalah cahaya matahari, panas bumi, dan angin. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Baik sahabat IPA, itulah tadi pembahasan soal-soal IPA kelas 9 SMP untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester 1. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis komentarmu pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran IPA yang lain.